Saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kegiatan virtual Koordinator Indonesia Batch 6 Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang tahap perkembangan anak usia 7-10 tahun dan cara menyikapinya yang nanti akan disampaikan oleh presenter Ibu Eli Meliati. Bapak Ibu hebat sekalian, mendidik anak merupakan hal yang atau perkara yang tidak mudah bagi orang tua juga guru. Ada banyak hal yang harus dipelajari untuk menyikapi perilaku anak di tiap tahap usianya. Nah, pengetahuan mengenai perkembangan anak mestinya dipahami orang tua dan guru untuk memberikan perlakuan dan didikan yang tepat. Maka nanti bagaimana cara memahami tahap perkembangan anak khususnya usia 7-10 tahun, kita akan mendengarkan paparan atau presentasi dari Ibu Meliati. Beliau adalah guru SD Asa Idiah Bandung yang akan memaparkan tentang materi pada kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan lemparkan kepada Ibu Erna Juwita selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mangga Ibu Erna. Iya, terima kasih Ibu Cucu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung. Paparan materi pada siang ini akan disampaikan oleh Ibu Meliati. Adapun CV beliau adalah nama lengkap Meliati SPD, tempat tanggal lahir Bandung 13 November 1977, hobinya adalah berolahraga, motonya adalah Manjada Wajada. Pengalaman mengajar adalah di RA Asaidiah dan di SDIT Asaidiah sampai dengan sekarang. Beliau adalah pengajar di SDIT Asaidiah di kelas 6 ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tema yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah tahap perkembangan usia 7-10 tahun dan cara menyikapinya. Saya persilahkan kepada Ibu Meliati sebagai presenter. Silakan Bu Meli. Terima kasih Ibu Erna. Selamat siang Bapak Ibu Instruktur dan Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat, siang ini kita diberikan kesehatan dan pada siang ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang tahapan perkembangan anak usia 7-10 tahun dan cara menyikapinya. Baiklah Bapak Ibu hebat, kita mulai, yaitu saya akan berbagi informasi tentang tahapan perkembangan anak di usia 7-10 tahun dan cara menyikapinya. Tahapan perkembangan anak usia 7 tahun ini ditandai dengan perkembangan fisik yang sangat besar dan nyata. Bola mata anak usia 7 tahun itu makin besar, rambut sudah kelihatan lebih tebal, juga tumbuh gigi permanen sudah semakin banyak. Itulah contoh perkembangan fisik secara nyata yang terkadang ini suka terlewatkan oleh para orang tua. Kemudian pada tahap perkembangan anak usia 7 tahun ini, anak sudah memiliki energi yang sangat besar. Energi yang sangat besar ini bersifat naik turun. Kita seringkali melihat anak tiba-tiba bersemangat, kemudian dalam waktu tidak lama, jaraknya tidak lama, energinya turun. Misalnya begini, anak mengikuti suatu kegiatan. Untuk suatu kegiatan,
dia bersemangat sekali. Setelah itu dia akan merasakan lelah, tetapi lelah ini dalam waktu yang tidak lama, kemudian dia akan bangkit lagi untuk bersemangat. Jadi itulah yang dimaksud dengan energi yang bersifat naik turun. Kemudian di tahap perkembangan anak usia 7 tahun ini, anak sudah mampu membuat suatu perencanaan. Yang dimaksud perencanaan di sini, perencanaan yang bersifat sederhana. Misalnya, kita sering mendengar ya, anak berkata, nanti sudah aku mandi, aku mau bermain sepeda, atau setelah ini aku akan mengerjakan PR. Jadi anak sudah tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tetapi seringkali rencana yang dia rencanakan ini tidak terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena anak di usia 7 tahun ini sulit untuk memprediksi waktu. Begitupun terbawa dalam kebiasaan menulis atau dalam menulis. Jadi dia sulit memperkirakan, misalnya dia menulis di kertas selembar. Dia rasa atau dia pikir cukup dia menulis, ternyata tulisannya tidak cukup. Karena kurang bisa memprediksi, sulit untuk memprediksi, tidak cukup, mungkin itu hurufnya terlalu besar atau nanti hurufnya tidak utuh. Kemudian di tahap ini juga anak memiliki suatu rasa khawatir yang dia khawatir tidak dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan suatu tahapan yang berkenaan dengan sosial emosional anak. Jadi dia takut tidak dipercaya sama temannya atau tidak disukai oleh temannya. Selanjutnya, anak di usia 7 tahun ini juga mempunyai suatu sikap yang kritis. Jadi dia berani menilai hasil karya orang lain atau memberikan penilaian terhadap segala sesuatu yang tidak biasa. Misalnya ini anak usia 7 tahun melihat suatu gambar, misalnya gambarnya gambar mobil. Ini rodanya cuma ada 2 atau 3. Ini anak akan kritis, dia akan menilai. Kenapa? Dia akan timbul satu pertanyaan, kenapa rodanya ada 3? Atau pertama dia akan menilai, ini mobilnya keren, rodanya 3, ini mobilnya kok jelek, rodanya 3, gitu. Jadi dia sudah mampu kritis dalam hal menilai sesuatu yang tidak biasa atau menilai hasil karya lain. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana ini cara menyikapi tahap perkembangan anak di usia 7 tahun ini, yaitu tadi katakan bahwa anak di usia 7 tahun ini memiliki energi yang sangat besar, maka sangat disarankan bagi orang tua untuk membuat suatu jadwal olahraga untuk mengaktifkan atau membuat energinya terpakai atau di kegiatan itu. Jadi sudah seharusnya para orang tua ketika anak usia 7 tahun disarankan untuk membuat suatu jadwal olahraga untuk anak, atau bisa saja dengan mengajak anak untuk beraktivitas bersama, ya. Jadi anak di usia 7 tahun ini jadi jangan harap bisa diam dalam berjam-jam. Jadi dia akan terus bergerak. Nah, justru di usia ini sangat tepat ibu bapak untuk melatih anak bergerak dan membiasakan hidup sehat. Kemudian tadi anak di usia 7 tahun sudah bisa membuat satu perencanaan. Nah, untuk menyikapinya, untuk perencanaan yang sifatnya jangka pendek, ini bisa anak diajak untuk berkomitmen dengan tugas harian. Jadi anak diberikan suatu agenda harian, dibuatkan agenda harian agar perencanaannya terlaksana dengan baik. Ya. Tetapi di sini hati-hati, agenda harian ini yang dibuat oleh orang tua jangan terlalu membebankan anak. Ini sangat berbahaya bagi anak usia 7 tahun karena di usia ini anak masih butuh waktu atau perlu waktu untuk berimajinasi, untuk berhayal atau berkegiatan yang bersifat tidak terstruktur maupun bermain. Ya. Jadi
sedikit saja agenda hariannya sederhana, lebih simpel, tetapi itu lebih mendidik kepada anak. Kemudian untuk melatih perencanaan secara jangka panjang, ini misalnya anak diajak untuk dilatih untuk menabung, ya. Jadi anak diajak untuk menabung. Misalnya anak menginginkan suatu barang atau benda yang sifatnya butuh biaya besar atau mahal. Nah, kita sebagai orang tua jangan serta-merta memberikan barang yang diinginkannya, tetapi kita ajak anak tersebut untuk membuat suatu perencanaan dengan cara menabung. Menyikapinya ini dengan orang tua melatih anak untuk menjalin pertemanan. Jadi bagaimana ini latihannya, bagaimana caranya. Jadi mulailah dengan ketika anak sering didengarkan oleh orang tua, terus anak diperhatikan atau diberi penghargaan. Jadi sehingga anak sudah tahu, jadi kebiasaan mendengarkan, memperhatikan dan dihargai ini akan terbawa ke keterampilan ini nanti keluar. Jadi ketika pertemanan dia sudah tahu bagaimana keterampilan ketika dia berteman. Kemudian untuk menyikapi rasa kritisnya, maka anak diberikan pengertian, ya, yang baik bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika anak bertanya sesuatu, jadi orang tua sudah harus siap memberikan suatu penjelasan atau pengertian kepada anak dengan baik, ya. Nah, untuk mengatasi tadi dalam hal menulis, anak sudah sudah mulai bisa menulis di usia 7 tahun, tetapi untuk sulit memperkirakan maka perlu dibimbing atau dilatih menulis di sini di usia 7 tahun ini, yaitu dengan diberikan bukan agenda harian, dibuat catatan harian, ya, dengan syarat di sini anak usia 7 tahun harus dibimbing oleh orang tua, ya. Itulah cara menyikapi anak usia 7 tahun. Jadi tahap perkembangan anak di usia 8 tahun ini ditandai dengan daya tahan tubuh yang lebih baik di sini. Jadi anak usia 8 tahun ini sudah jarang sakit, ya. Dan energi yang besarnya itu masih tetap ada. Jadi energi yang di tahap sebelumnya masih tetap ada di sini. Maka energi yang ada di tahap sebelumnya dan di usia 8 tahun ini, di tahap ini lebih banyak digunakan anak untuk beraktivitas secara kelompok. Jadi anak usia 8 tahun ini banyak mencoba kegiatan-kegiatan secara berkelompok dengan temannya dengan tanda kutip berbahaya, misalnya bersepeda, bersepatu roda, ya. Tuh. Nah, ketika si anak melakukan kegiatan berkelompok, di sini anak mencari kesempatan untuk menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini bukan ciri dari tahap perkembangan anak usia 8 tahun. Nah, di dalam kelompok ini anak mencari kesempatan, jadi ingin diakui oleh kelompoknya, ini aku. Nah, setelah itu kemudian anak di usia ini juga mudah frustasi, ya, saat tugas mandiri tidak selesai. Jadi ketika anak di usia 8 tahun ini ketika diberikan tugas atau diberikan pekerjaan, tugas tersebut tidak selesai, maka akan timbul rasa frustasi. Aku nggak bisa, aku nggak mau. Nah, ini kata-kata yang menandakan bahwa anak itu memiliki mudah frustasi. Di selain itu mudah frustasi, tetapi di sini di anak usia 8 tahun ini anak mudah kagum dan hormat terhadap teman yang punya keunggulan di bidang tertentu. Itulah tahap perkembangan anak di usia 8 tahun. Kemudian bagaimana cara menyikapinya? Di sini karena tadi anak di usia 8 tahun banyak beraktivitas dengan banyak
teman atau secara kelompok, dan di sini yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan dukungan berupa pemberian pengakuan terhadap kemampuan anak. Di sini orang tua bisa memulai memfasilitasi anak-anak untuk mendaftarkan ke klub-klub eskul atau mengikuti kompetisi-kompetisi yang bersifat persaingan sehat, ya. Ini bagus untuk anak mendalami minat dan bakatnya, ya. Tetapi di sini jangan sekali-kali atau hati-hati jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Karena tadi dikatakan bahwa anak usia 8 tahun ini mudah frustasi. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Atau orang tua suka jangan pernah menilai suatu hasil dari yang anak lakukan, tetapi lebih kepada menilai prosesnya, ya. Jadi ini akan membangkitkan rasa percaya diri anak. Kemudian memberikan tugas rutin di rumah yang wajib dilakukan. Tadi kan di dalam kelompok ingin ada pengakuan bahwa ini aku. Nah, untuk meningkatkan rasa itu di luar, maka di dalam pun anak harus diberikan pengakuan. Ini bisa dengan diberikannya tugas rutin. Selain ini untuk memberikan pengakuan terhadap anak, ini dengan cara anak berkontribusi membantu kegiatan rutin rumah, maka anak akan belajar kemandirian, kepercayaan diri, dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi nanti ketika dia bermain berkelompok dengan temannya, ketika dia dihadapkan kepada masalah, maka dia akan mudah tidak kesulitan untuk memecahkan masalah atau sudah dapat bisa menyelesaikan atau mengatasi masalahnya. Kemudian anak di usia 8 tahun ini sudah mampu untuk mengelola keuangan. Ini misalnya anak diterapkan aja mengelola keuangan jajannya sendiri, ya. Terus saya lihat kalau anak usia 8 tahun ini sudah ada yang mampu berdagang, ya. Jadi anak membuat sesuatu untuk dijual atau menyewakan kepada temannya. Jadi orang tua ini biarkan saja anak bereksplor ini untuk meningkatkan atau mendalami minat dan bakatnya. Kemudian Bapak Ibu, tahap perkembangan anak usia 9 sampai 10 tahun ini perkembangannya sangat pesat. Ini kelihatan ketika anak berdebat, ya, dan sering dalam perdebatan ini anak merasa benar, terus memahami berbagai sudut pandang di sini karena dia perkembangannya pesat, sudah mampu memahami berbagai sudut pandang dan mampu memberikan label kepada anak atau label-label yang lain. Misalnya kepada anak perempuan, dia mengatakan bahwa kalau anak perempuan itu cengeng, atau melabelkan anak laki-laki itu nakal. Nah, ini merupakan bagian yang wajar ya Bapak Ibu dari perkembangan anak di usia ini. Anak usia 9 sampai 10 tahun juga makin akurat secara motorik, cari kesempatan untuk menjadi bagian dari kelompok. Ya masih tetap ini suatu ingin diakui. Ini aku masih tetap ada di sini di usia 9 tahun, ya. Bisa memahami berbagai sudut pandang. Terus di sini anak usia 9 sampai 10 tahun ini secara motorik sudah akurat. Ini bisa terlihat ketika anak membuat suatu prakarya atau gambar, ini hasilnya lebih jauh
lebih apa ya, lebih jauh detail dan lebih baik dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Selanjutnya di anak di usia 9 sampai 10 tahun ini tata bahasanya juga sudah semakin baik, mampu menggunakan struktur kalimat yang lebih kompleks ya. Kalimat kompleks Oh, itu jadi kalimat diterangkan yang ini per poin aja. kalau menurut bahasa ininya kalimat majemuk, jadi lebih dari 2 kata kerja ya, jadi bisa menggabungkan di sini. Jadi tata bahasanya semakin baik ya. Terus di sini di tahap anak usia 9 sampai 10 tahun dia mampu bereksperimen ya, baik dalam bahasa, bereksperimen terhadap alat-alat sehari-hari maupun bereksperimen dalam bacaan ya. Misalnya dalam bereksperimen dalam bahasa. Ini anak usia ini Ibu Bapak jangan aneh ketika anak usia ini membawa ke rumahnya bahasa gaul ya. Nah, kita harus mengerti ya. Ketika anak membawa bahasa gaul ini, anak sudah tahu menempatkannya ketika dia berbicara itu pastinya di lingkungan dia tertentu atau dengan temannya saja. Hanya kita mengingatkan saja ya. Terus bereksperimen dalam alat sehari-hari. Kita sering melihat ya anak perempuan melihat ibunya sedang apa gitu melakukan kegiatan apa, melihat alatnya apa, terus dia teliti, kemudian dia coba-coba. Nah, itu bereksperimen dengan alat sehari-hari. Kemudian bereksperimen dengan bacaan. Anak usia 9 sampai 10 tahun ini sudah mengenal alur cerita yang lebih kompleks, mampu menganalisis cerita dalam bacaan dengan lebih mendalam ya. Itulah tahapan anak usia 9 sampai 10 tahun ya. Kemudian bagaimana cara menyikapinya? Ya, baiklah. Cara orang tua menyikapi perkembangan anak di usia 9 sampai 10 tahun ini yaitu pertama dengan membuatkan jadwal pemeriksaan rutin mengenai kesehatannya. Kenapa? Karena anak tadi dikatakan bahwa anak usia 9 sampai 10 tahun ini perkembangannya sangat pesat. Bukan berarti orang tua sudah mengurangi perhatiannya, tetapi orang tua justru lebih meningkatkan perhatiannya di kesehatannya. Terus di anak usia 9-10 tahun ini harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Kenapa? Tadi kan dikatakan bahwa perkembangan anak di usia 9 sampai 10 tahun ini perkembangannya pesat. Butuh asupan gizi yang lebih baik atau lebih sehat ya Bu. Maka harus diperhatikan dari segi makanannya. Kemudian keterampilan bersosialisasinya perlu terus dilatih. Ini sangat penting sekali karena usia 9 sampai 10 tahun ini tidak hanya kelompoknya kecil. Kalau di usia 8 sampai 3 tahun bisa punya sahabat misalnya hanya 2 atau 3 orang sahabat dekat. Tetapi kalau di usia 9 sampai 10 tahun ini dia bisa berteman dengan banyak. Jadi lebih dari 3 sahabat. Jadi penting sekali harus dilatih keterampilan bersosialisasinya. Kemudian karena anak di usia 9 dan 10 tahun ini tadi sudah pandai berdebat ya Bu, maka perlu diajarkan juga cara mengutarakan pendapat. Jadi bagaimana cara mengutarakan pendapat yang sopan, yang baik, terutama ini perasaan empatinya terhadap orang di sekitarnya atau orang lain ya. Itu. Dan terakhir nih bagi orang tua tidak mengambil alih masalah, tapi harus yakin bahwa anak kita mampu mengatasi masalahnya sendiri. Jadi masalah akan timbul di anak usia 9 sampai 10 tahun karena dia itu tadi bermain secara berkelompok dalam teman yang lebih luas lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan anak akan mendapatkan suatu masalah.
Nah, jadi orang tua jangan serta-merta mengambil alih masalahnya, tetapi biarkan anak mengatasinya sendiri. Misalnya nih, anak lagi bermain di luar, bertengkar dengan temannya, lalu dia menangis, lalu dia lari ke dalam rumah, dia bercerita kepada ibunya. Nah, ini ibu jangan langsung keluar dan memarahi temannya atau ngomel-ngomel apa, tetapi cukup diam di rumah dan berikan pengertian. Ini masalah kamu, kamu yang harus menyelesaikannya juga, ya. Kemudian sudah berarti ya cara menyikapinya. Jadi ibu, tahapan perkembangan anak usia 7 sampai 10 tahun ini merupakan suatu tahapan yang menantang, terutama pada usia 7 tahun. Tapi apabila mendapat dukungan dari orang tua, maka anak dapat mengatasi tahapan-tahapan perkembangannya dan lulus pada tahap ujian perkembangan dengan baik. Kemudian berikanlah motivasi dan biarkanlah anak bereksplor untuk mencari dan mendalami minat dan bakatnya. Fasilitasi anak dengan berbagai kegiatan yang bersifat menggali kemampuan dan potensinya, agar anak mempunyai pengakuan dalam kelompok. Dengan memberikan tugas rutin akan melatih kepercayaan dirinya dan kemampuannya menyelesaikan masalah, sehingga anak tidak akan rentan terhadap situasi. Itulah paparan informasi pada siang ini tentang tahapan perkembangan anak usia 7 sampai 10 tahun dan cara menyikapinya. Terima kasih kepada Ibu Meli atas paparannya yang memberikan pencerahan kepada kita sebagai orang tua maupun sebagai guru yang mempunyai peserta didik usia 7 sampai 10 tahun. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan membuka sesi tanya jawab, atau boleh juga jika di antara partisipan ada yang mau menambahkan informasinya atau menanggapi, silakan bisa berbicara langsung atau diketik lewat chat. Saya persilahkan. Ya Bu Meli, tadi saya mendapat informasi juga karena saya punya anak juga usia 8 tahun dan sekarang itu lagi senang-senangnya menulis tuh Bu Meli ya. Apa itu termasuk dari tahapannya apa bagaimana ya? Jadi dia senang curhat, punya buku harian gitu Bu. Sambil menunggu peserta yang lain barangkali bisa. Ya terima kasih Ibu Erna Juwita. Apakah ini tahapannya? Jadi pada dasarnya ya setiap anak itu pada usia-usia misalnya 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu pasti ada tahapan menulisnya. Cuman di sini terbentur oleh kemampuan motoriknya. Jadi sudah ada tahapan menulis di umur saat itu, tetapi hanya mungkin lebih sederhana karena terbentur oleh motoriknya. Tuh. Jadi memang pada usia 8 tahun itu anak sudah bisa menulis tahapan menulisnya sudah lebih dari umur 7 tahun. Jadi bisa membuat suatu tadi yang Ibu Erna katakan itu agenda harian. Jadi lebih baik itu dibimbing ya Ibu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Meli. Ya, barangkali Ibu Bapak hebat di room ini ada yang mau berbagi informasi, menambahkan, atau bertanya, saya persilahkan kepada rekan host, barangkali. Ya, Bu Erna. Ya, Ya, silakan Bu pemaparan Cici. yang luar biasa, Bu. Boleh kita berbagi aja ya? Ya, silakan Bu, berbagi juga boleh. Iya, kan berbagi ya, mungkin. Ya. Ya. Boleh nih ada sedikit pertanyaan karena memang saya punya anak nih usianya baru 12 tahun. Yang paling kecil. Iya, Bu. Ya, biasalah anak makan kalau
ditinggal atau kita di rumah suka main HP aja terus gitu. Terus gimana nih cara menyikapinya sebagai orang tua kalau anak sukanya main game? Ya gitu aja sehari-harinya, kadang sama kita suruh juga balik lagi. Nah gimana Bu? Nah, Ibu kan bergelut dengan anak-anak yang seusia anak saya. Nah gimana nih cara menyikapi ataupun menangani kita sebagai orang tua, Bu? Ya, Iya, terima silakan Bu kasih. Meli. Ya, terima kasih Bu Cucu. Memang ya anak sekarang, apalagi di usia SD ya, itu sangat menyukai game ya Bu ya. Di sini menyikapinya anak memegang handphone atau bermain handphone. Saya kira bukan cara pembatasannya, boleh tidak bolehnya memegang HP ya Bu, tetapi kita harus membatasinya harus ada tujuan kenapa dibatasi. Terus kenapa tidak boleh? Jadi lebih kepada tujuannya untuk apa? Jangan anak dibatasi tapi untuk apa dibatasi itu? Terus tidak boleh, apa tujuannya tidak boleh itu? Dan anak sekarang itu tidak mungkin tidak diperkenalkan dengan teknologi, istilahnya dengan handphone ya, karena ini merupakan bagian dari perkembangan ya yang harus diketahui oleh anak biasakan gamenya. Jadi lebih kepada bimbingan orang tua saja Bu, pengawasan ya. Jadi gamenya lebih baik yang interaktif atau yang yang bersifat edukatif ya Bu, yang mendidik. Jadi harus atau Bu, si orang tua harus memberikan pengawasan kepada anak dengan memberikan misalnya 3D ya, saya sering menyebutnya 3D ya, jika dibutuhkan, terus setelah itu didampingi dan dipinjamkan ya. Nggak boleh punya sendiri Bu kalau anak di usia SD ini, harus dipinjamkan. Jadi seharusnya Bu punya orang tua saja. Jadi belum saatnya diberikan handphone atau gadget ya Bu ya. Itu saja Bu yang bisa saya jawab. Mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Meli. Semoga memberikan solusi juga ya buat Ibu Cucu. Ini Bu Meli ada pertanyaan dari Padadan Mawardi. Ini pertanyaannya saya bacakan ya Bu ya. Bagaimana perkembangan anak yang usia dari TK yang mau melanjutkan ke SD? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memantau perkembangan anak? Dan adakah perubahan mental anak dari perpindahan tersebut? Jadi ini usianya pindah dari TK mau masuk ke SD, Bu. Jadi bagaimana perkembangan anaknya, terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu silakan Bu Meli. Kalau untuk anak usia TK menuju SD ya, apa yang harus dilakukan orang tua ini lebih cenderung kepada melatih kemandirian anak ya, karena di usia SD ini anak sudah dapat dituntut kemandiriannya. Kalau perlakuan orang tua terhadap anak di usia TK ke SD itu lebih kepada bimbingan atau melatih kemandirian daripada anak. Misalnya ini kan anak mau masuk SD nih, nggak mungkin kita seharian menunggu anak atau mendampingi anak di SD. Jadi kemandirian si anak ini sangat dituntut sekali, penting. Misalnya dia harus misalnya mau pergi ke membuang air kecil misalnya, dia harus bisa toilet training Ya, silakan dilanjutkan Bu Meli. Suaranya ya misalnya toilet training. Jadi dia harus mampu melakukan itu. Jadi
yang saya tekankan di sini, perlakuan orang tua terhadap anak di usia TK peralihan ke SD harus lebih melatih kemandiriannya. Itu saja, Ibu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Meli. Semoga Pada dan Mawardi puas terhadap jawaban dari Bu Meli. Silakan di antara partisipan, barangkali ada yang mau menambahkan, berbagi, atau mungkin bertanya lagi. Ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan Ibu Bapak. Ada yang mau menambahkan? Oke, baiklah. Jika tidak ada, mungkin saya akan memberikan kesimpulan hasil dari paparan Bu Meli tadi. Dapat disimpulkan bahwa tahap perkembangan anak usia 7-10 tahun merupakan suatu tahapan yang menantang ya, terutama pada usia 7 tahun. Nah, hal ini harus diiringi dengan dukungan dari orang tua, atau bahkan kita juga sebagai pendidik harus mendukung anak. Maka dengan dukungan dari orang tua dan juga pendidik, anak dapat mengatasi tahapan-tahapannya. Nah, tahapan perkembangannya ini akan lulus dan tahap ujian perkembangannya itu akan dilalui dengan baik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Ibu Cucu Rukmini. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Erna. Ibu Bapak hebat sekalian. Begitulah paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Eli Heriati. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada semua partisipan, khususnya kami sebagai host, juga Bu Erna sebagai moderator, dan baik Bu Eli sendiri sebagai presenter. Cukup sekian, mohon maaf apabila pada saat penyampaian banyak hal-hal yang memang mengganggu atau kurang berkenan. Cukup sekian Bapak Ibu pada kesempatan seminar online VCT Batch 6 Jawa Barat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.